Oke, kita mulai yuk. Ada cerita menarik nih soal Louis Vuitton. Anda pasti kenal kan? Oh ya, merek mewah itu. Betul. Nah, gimana ceritanya sebuah merek mewah yang jualan gaya hidup gitu, ternyata finansialnya kuat banget, bahkan pas ekonomi lagi susah. Hmm, Nilai mereknya itu loh, naik gila-gilaan. Dari sekitar 69 miliar dolar di 2013, jadi 112 miliar di 2021. Ini kan bukan cuma soal jualan tas mahal ya. betul sekali. Itu poin krusial. Suksesnya LV itu bukan sulap. Tapi bukti nyata. Bukti gimana fokus ke pelanggan, bangun merek yang kuat, itu bisa langsung kelihatan di angka finansial. Jadi nggak cukup cuma orang kenal mereknya gitu ya. Nggak cukup, harus ada rasa cinta dari pelanggan. Itu yang dorong kinerja keuangannya. Nah, ini pas banget sama yang mau kita bahas hari ini. Kita akan coba bedah bab 13 dari buku Entrepreneurial Marketing. Fokusnya, gimana sih cara mengamankan, arah masa depan perusahaan Anda? Kita coba jembatan ini. Dua dunia yang kadang rasanya jauh. Satu sisi laporan keuangan yang kaku, kayak neraca, laporan laba rugi. Sisi lain, persepsi pasar, ekspektasi investor yang dinamis banget itu. Nilai pasar lah istilahnya. Oke. Dan mungkin misi kita dalam diskusi ini buat Anda para pendengar adalah gimana ya ngasih bekal pemahaman kalau aktivitas pemasaran kayak bikin kampanye, branding, engagement sama pelanggan yang seringnya diukur pakai metrik non-finansial. Kayak jumlah likes atau followers gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, gimana itu semua sebenarnya punya dampak langsung ke dompet perusahaan, ke cara investor lihat potensi Anda. Kita mau lihat benang merahnya antara angka di neraca sama, katakanlah, denyut nadi pasar modal. Ini kunci kalau mau bisnisnya awet. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Laporan keuangan ya. Neraca yang isinya aset sama utang di satu waktu, terus laporan laba rugi, kinerja selama periode tertentu. Ini kan tulang punggung akuntansi banget. Tapi pertanyaannya, cukup nggak sih kita lihat dari situ aja? Buat nilai prospek perusahaan, apalagi kalau Anda investor nih. Pertanyaan bagus itu. Laporan keuangan itu ibarat kita lihat kaca spion mobil. Penting buat tahu apa yang udah lewat, gimana performa kemarin. Tapi kan investor ya, pasti ngelirik spion juga. Tapi fokus utamanya itu ke jalan di depan. Ke depan ya. Iya. Mau tahu ini bisnis arahnya kemana sih? Aset apa aja yang dipunya sekarang yang bisa jadi mesin duit besok? Dan nggak kalah penting, siapa sopirnya? Tim manajemennya oke nggak? Berarti ada kemungkinan beda ya antara nilai perusahaan kalau kata catatan akuntansi sama kalau kata pasar. Sangat mungkin dan sering banget kejadian. Ada yang namanya nilai buku atau book value, sederhananya total aset kurang total utang di neraca. Itu nilai historis. Nah, ada lagi nilai pasar, market value. Biasanya dari harga saham kali jumlah saham. Itu yang di bursa efek gitu ya? Betul. Itu cerminan persepsi investor tentang nilai sekarang plus prospek masa depan perusahaan. Nah, seringkali nilai pasar ini jauh di atas nilai buku. Nah, selisihnya itu atau gap tadi seringnya karena aset-aset yang susah diukur tapi mahal harganya ya. Jadi ingat obrolan kita di bab sebelumnya soal aset tak berwujud. Persis. Gap itu sering diisi sama intangible assets, aset tak berwujud. Kekuatan merek kayak LV tadi, loyalitas pelanggan yang bikin balik lagi, reputasi, tim yang kreatif, database pelanggan, bahkan budaya kerja yang bagus. Itu semua nggak kelihatan langsung di neraca ya? Secara akuntansi, mungkin nilainya nggak segede nilai realnya di neraca, atau malah nggak ada catatannya sama sekali. Tapi buat investor, wah itu berharga banget. Makanya kita sering lihat kan perusahaan teknologi masih rugi, tapi bisa dapat dana gede banget. Investor lihat potensi dari aset tak berwujudnya itu. Oke, perspektif penting nih. Jadi laporan keuangan itu penting, tapi bukan segalanya. Nah, sekarang gimana hubungan antara neraca sama laporan laba rugi? Katanya tadi ada siklus ya, bukan dokumen pisah-pisah gitu. Sama sekali bukan. Bayangin aja kayak mesin yang nyambung terus muter. Kalau lihat di buku, gambar 13.3, alurnya bisa disederhanain gini. Perusahaan mulai kan pakai modal equity dari pemilik, mungkin tambah hutang liabilities dari pinjaman. Duit ini dipakai buat beli aset, bisa pabrik, mesin, teknologi, atau rekrut orang hebat. Oke, asetnya udah ada, terus dipakai buat apa?
Dipakai buat kerja, buat operasi bisnis, menghasilkan penjualan sales. Dari penjualan ini, kita kurangin semua biaya buat bikin barang atau jasa itu, termasuk biaya marketing, gaji, sewa, macam-macam lah. Hasilnya, laba operasi, operating income. Itu laba dari bisnis utamanya ya? Sebelum bunga sama pajak. Betul, setelah dikurangi bunga pinjaman, terus pajak, baru deh dapat laba bersih, net income. Nah, ini keuntungan bersih yang jadi haknya pemegang saham. Laba bersih ini bisa dibagi dua jalannya. Sebagian bisa dibagikan ke pemegang saham, jadi dividen, semacam imbal hasil gitu. Terus sisanya? Disimpan perusahaan. Iya, betul. Sisa laba bersih yang nggak dibagi jadi dividen, itu namanya laba ditahan, retained earnings. Nah, di sini nih, siklusnya nyambung lagi. Laba ditahan ini nambahin jumlah modal, equity di neraca periode berikutnya. Oh, jadi muter gitu ya? Muter. Jadi kinerja di laporan laba rugi, berapa banyak laba bersihnya, itu langsung nguatin neraca lewat modal yang nambah. Sebaliknya, kondisi neraca, seberapa bagus asetnya, sehat nggak modal sama utangnya, itu nentuin banget kemampuan perusahaan bikin laba ke depan. Hubungan timbal balik ini? Wah, jadi lebih jelas nih alurnya. Nah, ini nih bagian yang kayaknya paling relevan buat Anda yang kerjaannya di marketing, bikin produk, atau branding. Gimana caranya kita bisa ngintip dampak kerjaan kita ke mesin keuangan tadi? Buku ini nyaranin kita lihat siklusnya dari arah lain, kayak berlawanan arah jarum jam. Maksudnya gimana tuh? Pendekatan berlawanan arah jarum jam ini pinter sih. Bantu kita misahin dan ngerti rasio-rasio keuangan kunci yang paling sensitif sama keputusan operasional dan marketing. Kita mulai dari ujung siklus tadi, laba operasi, terus mundur. Rasio pertama itu return on sales atau ROS. Gampangnya, ini jawab pertanyaan. Dari tiap 100 perak jualan, berapa perak yang sisa jadi laba operasi setelah semua biaya pokok dan operasional dibayar? Oh, jadi ini ngukur efisiensi operasi sama kekuatan harga jual ya? Makin tinggi makin bagus dong. Tepat, ROS nunjukin seberapa efisien perusahaan jalanin bisnisnya dan seberapa besar dia punya pricing power. Nah, buat Anda di marketing atau manajemen, hati-hati sama kebocoran-kebocoran kecil yang bisa ngikis ROS tanpa sadar. Wah, kebocoran tersembunyi. Contohnya apa tuh? Buku ini kasih contoh menarik. Misalnya kasih diskon kegedean. Kelihatannya bagus buat naikin volume jualan cepat, tapi kalau lihat tabel 13.1, kelihatan banget volume harus naik gila-gilaan cuma buat impas marginnya kalau diskonnya gede. Waduh, Terus pemborosan inventaris, barang rusak, basi, nggak laku, biaya kirim ke alamat salah, materi promosi mahal dicetak banyak tapi nggak kepake. Bahkan ada fakta kaget nih, biaya iklan digital yang katanya cuma dilihat sekilas, kurang dari sedetik, buku nyebut angkanya bisa lebih dari 90%. Itu semua kan biaya beneran yang makan margin laba. itu praktis banget contohnya. Bocor alus tapi kalau banyak ya jadi gede ya. Nah, kalau kita mundur lagi dari laba operasi ke laba bersih, ketemu rasio apa? Kita ketemu net profit margin, NPM. Mirip ROS, tapi pakainya laba bersih setelah bunga dan pajak. Jadi NPM jawab, dari tiap 100 perak jualan, berapa perak yang benar-benar jadi laba bersih buat perusahaan setelah semua pengurang dihitung. Ini indikator sehat nggaknya perusahaan secara keseluruhan? Yang ngaruh ke NPM ini apa aja, selain efisiensi operasi tadi? Banyak. Efisiensi operasi pasti, tapi juga struktur utang, kan ada beban bunga, terus tarif pajak, sama hal-hal di luar bisnis inti. Buku ini ngelompokin jadi resiko bisnis, itu gabungan resiko operasional internal sama resiko ekonomi luar, kayak pasar berubah, kompetisi, sama risiko non-operasional, misalnya untung rugi kurs, hasil investasi lain, atau hapus aset. Gambar 13.5 di buku lumayan bantu visualisasinya. Oke, sisi profitabilitas udah, ROS dan NPM. Sekarang, mundur lagi berlawanan arah jarum jam, hubungin penjualan sama aset. Ini soal apa nih? Ini soal efisiensi pakai aset. Diukurnya pakai aset turnover. Rasio ini nanya, seberapa keras sih aset perusahaan kerja buat hasilin penjualan? Gampangnya bandingin total penjualan sama total aset yang dipunya. Kalau aset dari kacamata marketing, apa aja tuh? Nggak cuma gedung mesin doang kan? Oh jelas enggak. Aset marketing luas banget. Yang nggak kelihatan intangible ya, kayak kekuatan merek yang dibangun lama, logo ikonik, database pelanggan yang rapi, persepsi bagus di publik, loyalitas pelanggan,
konten sosmed viral, website oke, sampai panduan merek brand guidelines. Kalau yang kelihatan, Yang kelihatan tangible ya, bisa infrastruktur tim sales, tempat training, gudang brosur, stok produk jadi. Semua ini amunisi buat hasilin jualan. Contoh beda yang gampang buat paham asset turnover itu bandingin Airbnb sama hotel biasa. Airbnb bisa hasilin duit gede dengan aset fisik, hotel dikit banget kan? Modalnya platform sama jaringan host. Hotel biasa butuh investasi gede di tanah, bangunan. Akibatnya aset turnover Airbnb pasti jauh lebih tinggi. Asetnya kerja lebih keras hasilin jualan per rupiah aset. jelas banget bedanya. Nah, kalau kita gabungin dua hal tadi, kemampuan bikin laba dari jualan, NPM, sama kemampuan pakai aset buat jualan, asset turnover. Dapatnya apa? Dapat ukuran profitabilitas yang lebih lengkap, yaitu Return on Assets, ROA. ROA jawab pertanyaan dasar, berapa sih laba bersih yang dihasilin dari tiap rupiah aset perusahaan? ROA bisa dihitung langsung laba bersih total aset atau dari NPM kali asset turnover. Ini nunjukin seberapa produktif semua aset perusahaan bikin untung. Tapi angka ROA ini nggak bisa berdiri sendiri ya, mesti dibandingin. Wajib, harus banget dibandingin. ROA 5% mungkin kedengaran kecil, tapi bisa jadi bagus banget buat industri padat modal kayak pabrik baja, kalau pesaingnya rata-rata cuma 3%. Sebaliknya, ROA 15% bisa jadi jelek buat perusahaan software kalau rata-rata industrinya 25%. Jadi, selalu lihat konteks industrinya dan bandingin sama pesaing. Paham. Oke, hampir selesai nih putaran berlawanan arah jarum jamnya. Sekarang kita lihat hubungan aset sama sumber duitnya, yaitu modal. Ini rasio equity multiplier. Sederhananya, ini lihat berapa kali lipat sih total aset dibandingin sama total modal equity punya pemegang saham. Makin tinggi angkanya, berarti makin banyak aset yang dibiayain pakai utang dibanding modal sendiri. Ini ukuran leverage keuangan. Di sini, aset tak berwujud tadi jadi relevan lagi. Relevan banget, karena banyak aset tak berwujud berharga yang nggak dicatat atau nilainya kerendahan di neraca sisi aset, sementara sisi duitnya, modal dan utang, dicatat penuh. Contoh Mars Klein di buku, aset kelihatan mereka ya kapal kontainer gede-gede itu. Tapi nilai perusahaan mereka juga ditopang kuat sama aset tak berwujud kayak reputasi layanan global, ahli logistiknya, jaringan pelabuhan. Nah, aset tak berwujud ini bantu hasilin duit dan laba, yang akhirnya nguatin nilai perusahaan, walau mungkin nggak kelihatan semua di hitungan equity multiplier yang pakai nilai buku. Dan akhirnya, puncak dari semua ukuran ini, terutama buat memegang saham. Itu adalah Return on Equity atau ROE. Ini rasio pamungkas buat investor saham. ROE jawab pertanyaan, tiap rupiah modal yang saya tanam di sini, hasilin berapa rupiah laba bersih sih? ROE bisa dihitung langsung, laba bersih total modal, atau dari ROA kali equity multiplier. Jadi, ROE ini kayak rangkuman dari banyak aspek kinerja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Analisis yang mecah ROE jadi 3 sumber utama, profitabilitas, dari NPM, efisiensi aset, dari asset turnover, sama penggunaan utang leverage dari equity multiplier, itu namanya dew point analysis. Berguna banget buat ngecek, ini perusahaan bagusnya karena apa? Marginnya tebal, asetnya muter cepat, atau karena utangnya banyak. Dan penting buat kita ingat lagi nih, semua keputusan dan biaya marketing expenses, itu kan masuk biaya operasional. Artinya, langsung ngaruh ke laba operasi, terus laba bersih, ujung-ujungnya ke ROE. Jadi nyambung langsung ya antara kerjaan marketing sama hasil buat pemegang saham. Tepat sekali. Ini jembatan antara kerjaan marketing sehari-hari sama tujuan finansial jangka panjang perusahaan. Oke, semua rasio tadi kan ngasih gambaran kondisi internal perusahaan. Tapi gimana pihak luar, terutama investor yang lagi mikir mau tanam modal, ngelihatnya? Kacamata apa aja yang mereka pakai? Investor itu biasanya punya proses penilaian atau valuasi yang lumayan terstruktur ya. Buku ini ngasih langkah-langkah umumnya. Pertama, mereka pasti analisis risiko industri dan ekonomi. Kayak lihat peta besarnya dulu. Tren pasar gimana? Ekonomi makro gimana? Pesaingnya siapa aja? Ketat nggak? Ada aturan baru nggak? Ini mirip analisis lingkungan eksternal lah. Udah lihat medan perangnya, baru lihat perusahaannya. Betul. Langkah kedua,
Analisis mendalam perusahaan. Nah, di sini mereka bedah model bisnisnya. Gimana cara perusahaan ini cari duit, apa bedanya sama pesaing, unggulnya di mana, siapa orang di belakangnya, manajemennya bagus nggak? Mereka juga bakal lihat kesiapan digitalnya, fokus ke pelanggan nggak, customer centricity, gimana ngelola orang-orangnya, budaya kerjanya, dan pastinya seberapa kuat kemampuan inovasi dan kreativitasnya. Ini nyambung banget ke konsep inti entrepreneurial marketing. Habis itu baru cek angka-angka masa lalu. Iya, langkah ketiga, evaluasi kinerja finansial historis. Mereka bakal lihat laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Nggak cuma laba rugi, tapi sering fokusnya malah ke arus kas atau cash flow. Kinerjanya dibandingin sama pesaing, sama rata-rata industri. Mereka juga lihat ini perusahaan lagi di fase mana, baru mulai, lagi tumbuh atau udah mateng. Fase ini ngaruh ke ekspektasi dan ukuran yang dipakai. Udah lihat jejaknya, terus prediksi masa depan. Tepat. Langkah keempat, pengembangan proyeksi finansial. Di sini, investor bikin perkiraan kinerja keuangan ke depan, biasanya 35 tahun atau lebih. Kuncinya di proyeksi arus kas operasi. Nah, proyeksi ini harus masuk akal, didukung model bisnis yang kuat, rencana pertumbuhan yang jelas. Misalnya mau bikin produk baru, masuk pasar baru, atau diversifikasi. Proyeksi belanja modal atau capital expenditures, CapEx juga penting di sini. Dan langkah terakhir, setelah semua analisis itu, langkah kelima, keputusan investasi dan valuasi. Dari proyeksi arus kas tadi, investor pakai macam-macam metode buat ngira-ngira nilai wajar perusahaan. Misalnya metode discounted cash flow, DCF, yang intinya ngitung nilai sekarang dari semua perkiraan arus kas masa depan. Atau metode perbandingan, lihat valuasi perusahaan sejenis. Rasio kayak price to earnings, PE, harga saham dibanding laba per saham, atau price to book, PB, harga saham dibanding nilai buku per saham, juga sering jadi acuan. Udah dapat kisaran nilai wajar, baru deh negosiasi harga sama struktur investasinya. Wah, panjang juga ya prosesnya. Artinya perusahaan juga mesti siap-siap dong sebelum dilamar investor. Penting banget. Buku ini pakai istilah bagus. Perusahaan harus fit for valuation, siap dinilai. Artinya, manajemen perlu paham gimana investor bakal nilai mereka, pastiin data keuangan dan operasional rapi dan benar, bisa jelasin nilai aset intangible yang dipunya, dan yang paling penting, punya rencana pertumbuhan yang kuat dan meyakinkan. Jangan sampai kelabakan pas ditanya investor. Oke. Nah, sekarang kita coba sambungin semua benang merah ini. Gimana sih siklus keuangan internal tadi, neraca laba rugi, nyambung ke persepsi investor sama nilai pasar yang dinamis itu? Buku ini nunjukin di siklus arus kas dan nilai pasar, gambar 13.12. Bisa dijelasin alurnya gimana? Gambar itu nunjukin siklus ideal yang saling nguatin, virtuous cycle lah. Mulainya dari persepsi nilai pasar yang bagus. Kalau investor lihat perusahaan Anda prospeknya cerah, mereka tertarik investasi kan? Ini hasilin arus kas masuk dari pendanaan baru. Duit segernya dipakai lagi buat bisnis? Betul, dipakai buat investasi lagi. Bisa ke aset fisik, kayak mesin baru, pabrik lebih gede, atau ke aset tak berwujud, kayak nguatin merek, ngembangin tim marketing and sales, R&D produk baru. Investasi ini harusnya mendorong inovasi dan peningkatan. Bisa produknya lebih bagus, layanan lebih efisien, atau proses lebih efektif. Yang ujungnya bikin makin unggul di pasar. Tepat sekali, ini bakal tingkatin keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Keunggulan ini kalau dijalankan benar bakal menghasilkan penjualan dan profitabilitas yang lebih tinggi. Kelihatan di laporan laba rugi, kinerja keuangan yang bagus ini terus memperkuat neraca. Aset nambah, laba ditahan naik, modal kuat. Dan akhirnya neraca kuat plus profitabilitas naik terus bakal tingkatin lagi persepsi nilai pasar di mata investor. Muter terus siklusnya, idealnya makin gede. Di siklus ini, peranti marketing sama sales penting banget ya jadinya. Bukan cuma jualan doang. Vital dan strategis banget mereka itu ujung tombak di proses monetisasi, ngubah semua aset dan kemampuan perusahaan jadi duit beneran, jadi arus kas masuk. Kerja mereka lah yang langsung gerakin arus kas operasi, dan investasi mereka dibangun merek kuat, bina loyalitas pelanggan, dorong inovasi, yang akhirnya jadi pondasi utama buat nilai pasar jangka panjang. Ini inti dari ngamanin arah masa depan perusahaan. Ini ngingetin juga sama konsep manajemen strategis ya. Punya aset aja, bahkan aset tak berwujud keren, belum cukup. Kualitas Customer Relationship Management, CRM.
Punya tim kreatif, aset harus jadi kapabilitas inovasi produk. Nah, kapabilitas kunci ini, kalau susah ditiru pesaing, jadi kompetensi inti, core competencies. Dari situ lahir keunggulan kompetitif yang awet dan nilai jangka panjang. Wah, benar-benar mencerahkan nih obrolan kita. Kita udah lihat gimana angka finansial yang mungkin rasanya kaku, ternyata nyambung erat sama strategi marketing. Aset nggak kelihatan, harapan investor, sampai nilai perusahaan di pasar modal. Kalau boleh saya simpulkan nih, ada 3 hal penting buat Anda ingat dari pembahasan kita hari ini. Pertama, cash is king. Arus kas itu darahnya perusahaan. Ngerti ini dasar banget. Kedua, melek finansial. Paling nggak ngerti rasio-rasio kunci tadi. Itu bakal bikin Anda di tim marketing atau strategi bisa kontribusi lebih dalam ke tujuan perusahaan. Bisa ngomong pakai bahasa yang sama kayak tim finance atau investor. Betul. Ketiga, paham apa yang dicari investor. Fokus ke arus kas masa depan, kualitas manajemen, aset tak berwujud. Itu bantu perusahaan Anda siap-siap lebih baik buat tumbuh dan ngamanin masa depannya. Mungkin sebagai penutup ya, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar ini semua, mungkin pertanyaan strategis yang perlu Anda tanya bukan lagi sekedar gimana naikin jualan 10% kuartal depan atau gimana ningkatin brand awareness. Tapi lebih dalam lagi ya. Iya, lebih mendasar. Gimana tiap rupiah, tiap jam, tiap ide yang saya investasikan di marketing hari ini benar-benar ngebangun aset tak berwujud, merek lebih kuat, tim lebih mampu, pelanggan lebih loyal, yang akhirnya bakal diakui pasar dan naikin nilai perusahaan Anda dalam jangka panjang. Ini soal bangun warisan nilai, bukan cuma ngejar angka sesaat.